Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawang Channel. Untuk edisi yang ke-89 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan konsistensi semangat para pemuda kita, para calon ilmuwan kita, para pelajar kita, eee, para generasi muda kita untuk, selalu menanamkan dua jiwa besar yang, itu sudah diakui sebagai, apa istilahnya, diakui sebagai modal yang paling besar bagi bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas. Setiap pelajar kita, setiap generasi muda kita, setiap apa calon ilmuwan kita, calon orang-orang berprestasi di Indonesia, katakanlah begitu, eee, itu perlu menanamkan dua hal penting ini atau dua modal yang paling penting ini di dalam diri masing-masing. Nah, dua hal itu apa? Yang pertama adalah keindonesiaan, Indonesiaan yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah keagamaan. Kalau misalnya orang-orang Islam itu berarti keislaman. Kalau misalnya kebetulan beragama Hindu, kehinduan, kehinduannya. Jadi dua modal utama ini menjadi sangat penting bagi para generasi muda, bagi para calon ilmuwan Indonesia, bagi para pelajar dan para pembelajar yang ada di Indonesia dalam rangka menggapai atau mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Seperti tadi yang kita sampaikan, yang pertama adalah keindonesiaan dan yang kedua adalah keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Ada keislaman, ada kekristenan, ada kekatolikan, ada kehinduan, ada kebudaan, ada kekonghucuan, katakanlah begitu ya. Nah, mengapa ini penting? Karena kedua hal ini merupakan satu titik tolak kita tidak akan melepaskan diri dari posisi kita atau peran kita sebagai Khalifatullah dan sebagai Abdullah. Dalam konteks Islam, katakanlah begitu, dalam konteks Islam, maka eh, pedoman atau dasar atau pegangan keindonesiaan itu menjadi sangat penting karena keindonesiaan itu adalah modal yang harus ditanamkan di dalam diri setiap dari kita semua, terutama adalah para pelajar, para pembelajar, kemudian para generasi muda, para calon ilmuwan. Nah, keindonesiaan ini macam-macam ya. Ada istilahnya nasionalisme, ada istilahnya wawasan kebangsaan, ada istilah patriotisme, dan istilah-istilah yang lain. Semua adalah sebagai perwujudan dari dua modal besar yang ada dalam diri setiap orang Indonesia
atau setiap pelajar tadi, setiap generasi. Ini menjadi sangat penting karena jangan sampai eh, kita hanya berpikir untuk kelompok kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, kita hanya berpikir untuk keluarga kita sendiri, kita hanya berpikir untuk kalangan kita sendiri. Nah, Oh, ketika kita sudah memiliki modal dasar keindonesiaan ini, maka yang ada dalam pikiran kita, baik itu di dalam masalah pekerjaan kita, tugas kita, kinerja kita, prestasi kita, itu semuanya itu diarahkan untuk pengabdian kepada negara Indonesia atau ke-Indonesiaan. Semua yang kita lakukan, semua yang kita upayakan, semua yang kita kembangkan, semua yang kita tumbuh kembangkan terus, kita tingkatkan, semuanya itu adalah dengan pola pikir ke-Indonesiaan, bukan hanya untuk kelompoknya atau kelompok kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah keagamaan atau keislaman. Dalam konteks keislaman kita terkait dengan Islam. Apapun yang kita lakukan, yang kita niatkan, yang kita harapkan, yang kita butuhkan, semuanya itu berbasis nilai-nilai keislaman. Ketika kita melakukan apapun, ketika kita berpikir apapun, ketika kita mencapai apapun, ketika kita mendistribusikan apapun, apapun yang kita lakukan, katakanlah begitu, baik itu dalam berpikir kita, dalam berbicara kita, dalam berperilaku kita, itu semuanya berbasis nilai-nilai keislaman yang berbasis wahyu, berbasis kalamullah. Ini menjadi sangat penting. Setiap pekerjaan yang kita lakukan perlu bernilai keislaman, perlu bernilai keagamaan, perlu bernilai kerohanian, perlu bernilai, kalau dalam bahasa kita adalah ibadah. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu, kita melakukan apapun, dimanapun, dengan siapapun, tindakan apapun, ketika kita tetap dalam koridor nilai-nilai keagamaan, kemudian kita niatkan untuk nilai-nilai keagamaan kita, yaitu keislaman, maka itu bernilai ibadah. Dengan kolaborasi antara dua modal besar ini, yaitu keindonesiaan dan keagamaan, maka pencapaian, perwujudan Indonesia Emas di tahun 2045 itu yang mustahil. Tentunya dengan dukungan media dan keilmuan kita yang sudah mencukupi atau sudah selayaknya. Jadi ilmunya, bekal keilmuannya sudah oke, kemudian media atau alatnya juga sudah ada, katakanlah begitu, sesuai dengan persyaratan yang diharapkan untuk mencapai hal-hal itu, maka pencapaian Indonesia Emas di tahun 2045 itu bukan suatu hal yang mustahil. Tentunya kita tetap menerapkan dua hal penting tadi atau dua modal besar tadi, yaitu keindonesiaan, nilai-nilai keindonesiaan seperti patriotisme, nasionalisme, cinta tanah air, dan
sebagainya, dan keislaman atau keagamaan sesuai dengan agama kita, sesuai dengan agama kita. Jangan sampai ketika kita condong, kita memiliki modal besar yang pertama yaitu keindonesiaan, tapi kemudian melupakan modal besar yang kedua yaitu keagamaan kita. Atau sebaliknya, kita memiliki modal besar untuk keagamaan kita, bisa keislaman, bisa kekristenan, bisa ke apa kekatolikan, bisa kehinduan, bisa kebudaan, bisa juga ke Konghucuan, tapi kita melupakan atau meniadakan atau menafikan keindonesiaan, maka itu akan menjadi duri pencapaian Indonesia Emas di tahun 2045. Oleh karena itu, sekali lagi, kolaborasi antara dua hal ini, dua modal besar ini, yaitu keindonesiaan dan keagamaan, dalam konteks Islam adalah keislaman, itu adalah satu modal besar untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.